Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan misteri dini hari. Kali ini kita masih melanjutkan cerita Sumur Panyandungan part 2. Jika teman-teman ingin membaca cerita ini langsung, saya taruh linknya di bawah ya. Aku mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibu. Padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Kulihat Abah Maman membuka matanya. Ia mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur. Kemudian Abah Maman berlutut menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka. Yang kulihat Abah Maman mengangguk-angguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius tersebut. Tak lama kemudian Abah Maman berdiri. Lalu dia menghampiriku. Wajahnya begitu tenang, seolah memberitahu kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menyuruhku jongkok di depan sumur. Kemudian Abah Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur. Aku sempat menoleh pada wanita misterius itu. Dan ajaibnya dia sudah menghilang entah kemana. "Bah, wanita tadi siapa?" tanya aku. "Dia Nyai penunggu sumur ini," jawab Abah Maman sambil mengguyurkan air ke tubuhku. Aku menggigil kedinginan. Air sumur Panyandungan terasa sangat dingin. Penunggu sumur? Jadi wanita tadi setan dong, Bah? Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur Panyandungan. Abah Maman kembali mengguyurkan air ke tubuhku. Jujur saja aku tidak tahu apa bedanya antara setan dan jin. Kuusap air yang membasahi wajahku. "Bah, tadi ada suara almarhum ibuku. Ada apa ya?" tanyaku lagi. "Di sini banyak dedemit. Kamu harus berhati-hati. Jangan terpengaruh sama suara apapun, termasuk yang menyerupai suara ibu." Dia menasehatiku. "Oh begitu ya, Bah," kataku. Aku mendongak ke langit. Di atas sana bulan mengambang tenang memancarkan cahaya menyinari sumur Panyandungan. "Iya bejo," sekali lagi Abah Maman mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, membuatku semakin menggigil kedinginan. "Bah, setelah ini apalagi prosesnya? Kamu harus berendam di sumur ini. Berapa lama ya, Bah?" Aku mendongak menatap wajah Abah Maman. "Sampai jam 5 pagi. "Hah? Yang benar, Bah?" Jelas aku terkejut mendengar perkataannya. "Iya, nanti akan ada banyak godaan selama kamu berendam di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan sekali-kali kamu keluar dari sumur Panyandungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu gagal." Jelas Abah Maman, tampaknya dia sudah menyelesaikan guyuran terakhirnya. Baik, Bah. Tapi Abah Maman nungguin aku kan di sini?" tanyaku ragu-ragu. "Oh tidak, Abah mau pulang. Nanti pagi Abah kesini lagi." "Wah, yang benar saja, Bah. Aku takut sendirian di sini." "Kamu lebih takut sendirian di sumur ini apa jadi bujang lapuk seumur hidup?" tanya Abah Maman sambil terkekeh-kekeh. "Tapi, Bah." Sudah ikuti perintah Abah. Abah yakin kalau kamu kuat berendam di dalam sumur ini, kamu pasti segera dapat jodoh." Aku menunduk. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu kalau sumur ini angker dan aku akan berendam sendirian di sini. "Tapi tetap pakai senter kan, Bah?" tanyaku lagi. Saat ini aku hanya mengenakan celana kolor yang sudah basah kuyup. "Ya, nanti Abah tinggalin senter di sini," katanya. Tidak lama kemudian, aku disuruh masuk ke dalam sumur itu. Ternyata kedalaman sumur Panyandungan hanya sedadaku. Agar bisa bernapas, aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman menggantungkan lampu senter pada pohon kopi dekat sumur. "Abah pergi dulu ya. Nanti pagi Abah balik lagi ke sini." "Iya, Bah," timpalku. Aku ditinggalkan seorang diri di sumur ini. Abah Maman tidak memberiku mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar tidak keluar dari dalam sumur. Ku coba memejamkan mata. Sebisa mungkin aku menahan dingin di sekujur tubuhku. "Bejo!" Tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita di hadapanku.
Saat ku buka mata ternyata ada Rini yang juga berendam di dalam sumur. Dia menatapku sambil tersenyum. "Hei Rini, ngapain di sini?" Aku terheran-heran melihat Rini ada di hadapanku. "Tolong Jo, tolong kenapa?" Aku melangkah mendekatinya. "Di belakang kamu Jo." Wajah Rini ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu aku menoleh ke belakang. Tapi anehnya tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya ada senter yang menggantung di pohon kopi. "Gak ada apa-apa kok." Astaga. Saat aku kembali membalikkan badan, aku lihat wajah Rini rata semua. Yang terlihat hanya permukaan kulit. Aku menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumur itu. Ku pejamkan mata. Tubuhku bergetar kedinginan. Lalu terdengar suara gemericik air seperti ada yang mendekat ke arahku. Bejo, sebuah tangan yang terasa kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani membuka mata karena sosok di hadapanku pasti sangat mengerikan. Tolong jangan ganggu aku," kataku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang meraba kakiku. Kurasakan kukunya yang panjang merayap di atas kulitku. Selama berendam di sumur itu, aku terus diganggu makhluk gaib. Kadang ada yang meniup kupingku, ada suara teman-temanku yang seakan sedang ngobrol di pinggir sumur. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah aku mendengar kembali suara almarhum ibu yang menyuruhku untuk pulang. Untungnya tekadku sangat kuat. Sampai pagi tiba aku berhasil berdiam diri di dalam sumur itu. Abah Maman pun datang. Dia menyuruhku untuk keluar dari dalam sumur. Sambil tersenyum dia memberiku sebuah handuk. "Selamat Bejo, kamu berhasil. Abah yakin jodohmu akan segera datang," ujar Abah Maman sambil menepuk pundakku. Sampai sini dulu untuk cerita Penyandungan part 2-nya ya guys. Agar tidak ketinggalan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.